Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali teman-teman di perkuliahan online kita, mata kuliah Database Server bersama saya Iman Sofik, Universitas Sains dan Teknologi Komputer atau Universitas Tekom. Kuliahnya menyenangkan. Ya. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu ya. Untuk yang sakit semoga segera diberi kesembuhan dan bisa beraktivitas kembali seperti semula. Baiklah teman-teman, untuk hari ini kita akan mempelajari fungsi agregat dan perhitungan. Ya, jadi database terutama yang berkaitan dengan angka ya itu bisa kita olah supaya menjadi informasi. Kalau hanya menampilkan data saja sesuai dengan yang pernah kita inputkan, maka itu namanya masih sebatas data. Bagaimana menjadi informasi? Maka perlu pengolahan. Salah satunya dengan memanfaatkan fungsi agregat. Ya, oke. Saya akan tampilkan dulu untuk presentasinya, kita akan bahas. Ya, jadi di database manapun, apapun database-nya itu mempunyai fungsi perhitungan dan agregat. Nah, misalnya menjumlah, mengkalikan dan sebagainya. Ya, jadi selain mengambil data dari database, query juga bisa melakukan berbagai perhitungan terhadap data tersebut. Berbagai fungsi yang dapat dilakukan misalnya seperti penjumlahan, perkalian, pembagian dan pengurangan ataupun operasi aritmetika lain. Simbol yang biasanya dipakai ya ini mirip dengan di pemrograman ataupun di operator matematika untuk komputer yang lain. Jadi tanda bintang itu untuk fungsi perkalian, tanda slash untuk pembagian, tanda plus untuk penjumlahan, dan tanda min untuk pengurangan. Ya, contoh ini. Contoh menghitung harga setiap produk yang terjual dengan mengkalikan quantity dan unit price. Jadi quantity itu jumlah, unit price itu adalah harga per item atau harga per unit. Nah, perintahnya misalkan seperti ini. Jadi kalau umumnya kita menggunakan perintah select itu untuk menampilkan, maka kalau ada fungsi perhitungan maka kita gunakan rumus dalamnya. Misalnya select product ID, unit price kali quantity. Ya, jadi ini harga per unit kali jumlah as total harga. Artinya hasil dari perhitungan unit price kali quantity itu menjadi total harga diambil dari tabel order detail. Ya. Nah, agar lebih jelasnya kita coba praktekkan langsung ya. Silakan teman-teman membuka SQL Server Management Studio-nya. Saya akan memanfaatkan database Nodewin. Nanti teman-teman bisa download database yang saya letakkan di deskripsi untuk latihan ekspor atau import ke dalam database yang teman-teman bikin ya. Saya sudah mengimport namanya Nodewin. Di Nodewin ini ada beberapa tabel, salah satunya order detail tadi. Nah, karena kita akan menampilkan dengan menggunakan perintah select, maka saya buka dulu query ya, new query, kemudian server name-nya seperti biasa, loginnya saya connect. Oke, pastikan untuk yang ada di atas adalah Nodewin. Oke, saya akan mencoba menampilkan order detail. Perhatikan bahwa order detail agak lain dengan tabel yang ada di sini. Kalau tabel umumnya ini menggunakan tanpa menggunakan spasi ya, atau hanya satu kata. Seperti yang pernah saya sampaikan, memang harusnya sebaiknya membuat tabel itu satu kata saja. Nah, tapi order detail ini sengaja dibuat dengan menggunakan dua kata dan terpisah spasi teman-teman ya. Jadi kalau misalnya saya ketikkan select bintang from order detail gini aja. Nah, sekilas penulisannya udah bener ya, order detail. Tapi ini kalau saya seleksi, kemudian saya execute, itu akan muncul pesan error. Incorrect syntax near the keyword order. Jadi ada kesalahan di sebelahnya order. Padahal kalau perintah yang sama saya coba terapkan untuk kategori misalnya, atau untuk customer ya misalnya ya, customer. Nah, saya seleksi, execute, maka tampil di sini datanya.
Tapi kalau yang order detail tidak mau, kenapa? Padahal penulisannya sudah sama kan. Nah, bagaimana penulisannya? Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan. Manakala menjumpai sebuah tabel yang terdiri dari dua kata dan dipisah, itu boleh penulisannya ya. Tetapi pada waktu nanti menyebutkan, maka gunakan tanda kurung siku seperti ini. Ya, jadi select bintang from order detail. Sekarang perhatikan, saya execute. Nah, ini muncul di tabel order detail ini. Isinya ada order ID, product ID, unit price, quantity, dan diskon. Order ID adalah kode pesannya, product ID kode yang dipesan, unit price harga per unit, quantity jumlah, dan diskonnya. Nah, ini datanya kurang lebih ada sekitar 2155. Bisa dilihat teman-teman di pojok kanan bawah ini ada angka, ada status ya di database Notevin. Kemudian ada 2155 baris ini. Nah, kembali ke permasalahan. Di sini saya ingin menampilkan total harga. Nah, ini juga artinya kita bisa mengambil sebuah pelajaran bahwa untuk field atau kolom yang merupakan hasil perhitungan, ya bisa perkalian, penjumlahan atau yang lain dari kolom yang lain, maka sebaiknya field tadi bukan diwujudkan menjadi field fisik. Ya, ini total harga kan dari unit price sama quantity ya. Itu kan logikanya kan. Nah, ini ternyata di database ini, di tabel ini tidak diwujudkan menjadi total harga. Tidak ada total harga. Nah, kenapa? Karena bisa jadi nanti ini akan berubah-ubah. Kalau ini berubah salah satu item, maka harusnya total harga juga akan ikut berubah ya. Nah, maka sebuah kolom, sebuah field yang merupakan hasil perhitungan dari kolom yang lain, maka sebaiknya tidak diwujudkan menjadi kolom fisik. Nanti kalau kita ingin menampilkan, gunakan perintah select ini. Contohnya tadi ini. Nah, select, saya ingin menampilkan product ID, koma, ya, kemudian unit price kali quantity. Nah, sebenarnya gini aja udah boleh ya. From order detailnya jangan lupa nulisnya gunakan spasi ya. Pakai tanda kurung siku ya, bukan kurung kurawal atau kurung biasa ya. Kemudian silakan di blok execute, maka akan tampil di sini product ID ini dari sini dan unit price kali quantity ini. Nah, tetapi di sini munculnya no column name pada bagian judulnya. Nah, supaya judul ini bisa menyesuaikan dengan yang kita inginkan, disitulah dibutuhkan kata kunci S tadi. S misalnya total ya, total harga lah misalnya, atau sum price ya, atau apa ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita execute kembali, maka akan muncul total harga. Nah, kalau pengen lengkap lagi, maka bisa diketikkan unit price, koma, quantity, koma, diskon mungkin dan sebagainya. Silahkan bisa tambahkan ini supaya nggak terlalu panjang. Saya pindahkan ke bawah begini teman-teman ya. Nah, kemudian di blok, maka akan muncul product ID, unit price, quantity, dan total harganya. Lihat di sini 14 kali 12 ketemunya 168, 9,8 kali 10 ketemunya 98, dan sebagainya. Nah, jadi akan selalu menyesuaikan dengan perhitungan yang ada. Jadi total harga ini karena dia rumus, maka tidak dimunculkan sekali lagi menjadi field fisik. Begitu teman-teman ya. Nah, itu contoh bagaimana perhitungan di dalam tabel. Lanjut. Nah, ini contoh lagi. Misalkan tiap produk dikenakan diskon sebesar 10%. Ya, semuanya pokoknya diskon 10% dan juga menampilkan harga setelah diskon. Maka perintahnya, nah, jadi kan diskon itu berarti potongan ya. Potongan diambil dari 10%-nya dari unit price. Ya, 10% ini bisa diketikkan 10/100 atau 0,1. Oke. Jadi kita akan menampilkan harga awal dan harga setelah diskon. Jadi kira-kira harga awalnya berapa, dapat diskon berapa. Berarti kan kurang lebih sama seperti ini teman-teman ya. Saya copy aja ini. Tinggal kita tambahkan di sini. Ini kan harga aslinya, harga awal ya.
total harga awal, kemudian kita tambahkan persentase dari ini kali 10%, jadi 10/100 gini boleh, atau bisa juga pakai 0,1 ya, ini berarti diskonnya ya. Nah, as diskon misalnya koma ya, kemudian kita tampilkan harga setelah diskon, berarti harga setelah diskon adalah harga awal, total harga awal ya toh, dikurangi dengan harga setelah diskon, harga diskonnya ini. Nah, ya enggak. Kemudian as harga diskon atau total bayar diskon. Kemudian from order detail. Agak panjang memang, tapi nanti kita akan bisa mendapatkan informasi yang lebih valid ya. Jadi ini kode produk, harganya, kuantitas jumlahnya, ini harga awalnya ya. Total harga awal lah begitu ya, saya tambahkan ini total harga awal, kemudian ini harga diskonnya, dapat diskon berapa, dan kan ini adalah harga baru setelah dapat diskon ya. Ini biar terhitung sendiri, kita bisa tentukan seperti ini. Oke, jangan lupa di blok kemudian execute. Nah ini ya, jadi harga awalnya 168, dapat diskon 16,8, kemudian harga diskonnya menjadi 151, atau mungkin bukan harga diskon ya, harga bayar baru atau harga barulah misalnya ya. Kelihatannya di sini ya, bahwa total harganya sekian, dapat diskon sekian, 10%-nya kan dari total harga, maka dia cukup bayar 88 sekian dan sebagainya sampai dengan data yang paling akhir. Nah, itu adalah contoh bagaimana proses dalam perhitungan. Ya, ini contoh yang lain, nanti teman-teman bisa sesuaikan. Intinya kurang lebih sama ya, mungkin format atau rumusnya bisa beda-beda formulanya. Nah, berikutnya kita masuk ke fungsi agregat. Nah, fungsi agregat merupakan sekumpulan fungsi yang saya pakai untuk mendapatkan hasil penjumlahan, perhitungan frekuensi, rata-rata, dan sebagainya. Ada 5 fungsi agregat yang biasanya dipakai, yaitu sum, count, average, min, dan max. Ya, kita lihat dulu yang sum. Ini kalau yang teman-teman sudah pernah belajar Excel, biasanya sudah pernah mendapatkan. Oke, fungsi sum adalah menjumlahkan nilai kolom tertentu, baik semua ataupun yang telah dikelompokkan menurut kriteria tertentu. Nah, contohnya use Notewin, dari membuka database Notewin, kemudian select sum quantity, artinya menjumlah jumlahnya, di jumlahnya itu totalnya berapa. Kemudian ditampilkan dengan nama KTY from order detail where product ID sama dengan 11. Nah, kata kunci where ini untuk menampilkan atau menghitung hanya data tertentu saja teman-teman. Ya, hasilnya seperti ini, KTY ya 706. Jadi jumlah yang kode produk 11 itu ada 706. Oke, kita coba ya teman-teman. Saya coba tampilkan dulu semuanya ini. Nah, saya sekarang pengen jumlah ini. Jadi quantity ini pengen saya jumlahkan dari paling atas 12, 10, 5, 9, 40 ya, 12 tambah 10, 22, 22 tambah 5, 27 dan seterusnya ya, sampai dengan rekod atau baris yang ke 2155. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini kita gunakan perintah select sum, kemudian karena yang mau kita jumlahkan adalah quantity, jumlah ya, jumlah terjual misalnya ya. Nah, ini kan order, jumlah terjual ya, from order detail. Nah, ini artinya menghitung semua jumlah, menjumlah semuanya ya tanpa terkecuali. Oke, coba saya seleksi, maka akan muncullah angka 51.317. Artinya apa? Totalnya jumlah atau totalnya quantity tadi yang ada di tabel order detail itu ada 51.317. Dari mulai rekod yang nomor 1 sampai rekod yang ke 2155.
Nah, bagaimana kalau pengen tertentu? Nah, kalau pengen tertentu gunakan where. Ya, from order detail where. Nah, misalnya saya ingin menghitung untuk yang kode produk nomor 1 saja. Jadi kira-kira kalau kode produk nomor 1 itu berapa sih jumlahnya? Nah, ternyata 828. Ya, ini kode produk nomor 1 yang terjual. Tuh. Jadi kita sekarang tahu bahwa kode produk nomor 1 terjual sebanyak 828 dari sekian banyak pesanan yang ada. Nanti nomor 2 tinggal hitung 2 dan seterusnya. Nomor 2 1057. Nomor 3 ya tinggal diganti saja produk ID-nya jadi 3. Maka yang dihitung hanya kode produk nomor tertentu saja. Oke, itu untuk sum. Ya, kalau where tadi hanya menampilkan tertentu. Berikutnya count. Count ini untuk menghitung frekuensi. Jadi berapa banyaknya data, berapa cacahnya data, berapa baris, berapa rekod. Kalau sum tadi menjumlahkan, ya kalau count ini hanya menghitung berapa banyaknya data. Misalnya ini menghitung jumlah customer yang terdapat di negara Prancis. Ya, tabel digunakan misalnya tabel customer, maka select count customer ID as jumlah from customer where country sama dengan France. Jadi hanya menghitung yang di negara Prancis saja. Nah, coba kita implementasikan ke sini ya. Kita implementasikan ke sini, saya coba tampilkan yang order detail. Nah, kira-kira kode produk nomor 11 itu terjual berapa kali kah gitu ya. Berapa kali kah? Atau ya, kode produk nomor 11 dulu aja. Saya copy aja perintah ini karena mirip ya. Nah, khusus count, teman-teman boleh menggunakan data yang manapun. Yang penting tipenya numerik atau angka. Dalam hal ini berarti bisa unit price, bisa quantity, juga bisa diskon. Saya gunakan quantity ya. Misalnya. Oke, saya isikan dengan jumlah transaksi. Oke, ini kalau pakai select count saja tanpa where, maka akan muncul angka 2155. Artinya apa? Select count quantity ini berapa jumlah transaksi yang ada di tabel order detail, berapa jumlah baris. Ya. Ini saya rubah menjadi produk ID pun isinya juga akan sama ini. Nah, sama-sama 2155 ya. Jadi sekali lagi untuk count itu bisa menggunakan data manapun. Nah, ini semuanya. Artinya di tabel order detail itu ada 2155 record atau 2155 baris. Kalau pengen yang tertentu gunakan where. Where misalnya saya pengen menghitung yang produk ID nomor 1. Jadi kode produk nomor 1 itu terjual berapa sih? Nah, dari perintah ini select count quantity itu menghasilkan angka 38. Artinya ada 38 baris transaksi yang menjual kode produk nomor 1. Kalau jumlahnya pakainya yang atas tadi ya. Jadi kode produk nomor 1 itu terjual berapa ini totalnya. Tapi kalau berapa kalikah, nah frekuensinya, maka pakainya count. Nih kalau pengen menampilkan ya tinggal dirubah aja ini selectnya. Oke. Kalau datanya yang mana berarti tinggal select bintang from order detail where. Ini kalau pengen menampilkan datanya. Nah, ini datanya sebanyak 38 tadi ya. Sama ya. Ini kan angkanya 38 kali. Tapi kalau yang manakah saja datanya pakainya perintahnya ini. Nih, 38 kali yang kode produk nomor 1 saja yang ditampilkan. Oke, itu untuk count. Berikutnya AVG dari kata average, ini untuk menghitung rata-rata. Ya, menghitung rata-rata sekumpulan data baik semua ataupun yang telah ditentukan. Nah, kalau ditentukan berarti kriterianya menggunakan where. Contohnya ini select average quantity as rataan from order detail where product ID sama dengan 11. Artinya apa? Menampilkan rata-rata terjualnya untuk kode produk nomor 11. Atau kalau bawahnya semuanya ini ya, select AVG quantity as rataan from
order detail. Jadi rata-rata yang terjual itu berapakah di tabel order detail. Coba kita implementasikan di sini. Saya copy aja, konnya saya ganti jadi AVG, boleh besar boleh kecil ya teman-teman ya. Ya, saya isikan rata-rata. Nah, kira-kira kalau hanya seperti ini, hasilnya berapa ini? Oh, hasilnya ketemu angka 23. Artinya rata-rata dari data terjual atau pesanan itu 23 unit per transaksinya, ya, per transaksinya rata-rata. Artinya kalau kita tampilkan di sini kan beragam nih kan, ada yang 12, ada yang 10, ada yang 40, ada 35. Nah, rata-ratanya semua ini adalah 23 tadi. Begitu teman-teman. Bisa dipahami ya? Oke. Kalau pengen tertentu tinggal where. Oke, saya copy aja ini where. Saya gunakan saja yang nomor 1 ya. Jadi kalau yang semuanya hasilnya 23, kalau hanya kode produk nomor 1 ketemunya 21, agak beda ini. Karena yang dihitung hanya yang kode produk nomor 21 saja ya, dari 38 transaksi tadi ya. Kalau ini kan tadi semuanya. Ya, itu untuk rata-rata. Berikutnya adalah min dan max. Nah, tentunya teman-teman sudah memahami min dari kata minimal berarti terkecil, dan max untuk yang terbesar atau yang maksimal. Jadi saya ingin mencari jumlah transaksi yang paling kecil. Nah, gunakan nih select ini. Saya copy aja ini. Tinggal diganti AVG-nya jadi min. Nanti kita akan mendapatkan transaksi terkecilnya itu berapa yang terjual. Nah, ternyata ada yang membeli atau memesan hanya 1. Ya, 1. Semuanya ya. Kalau pengen yang kode produk nomor 1 saja ya berarti tambah where. Nah, maka yang kode produk nomor 1 itu 2. Bagaimana dengan kode produk nomor 20 coba? Iseng-iseng ini ya. Nah, 1 juga ini 25 nih, ada 77 kode ya. Nah, 4 ini. Kalau 25 itu yang terkecil, 4 yang terpesan. Oke, itu untuk yang min. Untuk yang max seperti sama, tinggal dirubah ini jadi max, kemudian ini jadi yang terbesar. Ya, kita lihat yang terbesar ada 130 untuk semua kode, semua transaksi. Kalau transaksi yang kode produk nomor 25, nah 60 ternyata. Jadi yang semua produk itu ada berapa tadi? 130, tapi kalau kode produk nomor 25 tertingginya hanya 60 ini. Berarti bukan yang tertingginya itu ya. Nah, kalau pengen tahu yang tertingginya siapa ya gunakan tadi. Jadi kan ketemunya angkanya 30 ya. Nah, berarti tinggal kita copy aja ini where quantity sama dengan 130. Nah, ini akan bisa kita gunakan untuk menampilkan yang terjual sampai 130 itu kode produk nomor 39 dan 64. Nih. Ya. Kalau yang kode produk nomor 25 ini, nah tinggal tambah aja ini pakai where quantity. Jadi yang kode produk 25 60 ya tadi ya. Nah, 60 where product ID sama dengan 25. Nah, apa yang salah? Oh, where-nya double. Sorry. Pakai N harusnya. N karena 2 produk ID sama dengan 25. Jadi untuk yang jumlahnya 60 dan kode produknya 25. Nah, ini ketemu. Yang kode pesannya 10492. Nah, itu teman-teman mengenai fungsi min dan max. Nah, yang lain kita bisa menggunakan fungsi tadi secara bersamaan sekaligus. Kalau tadi sum sendiri, count sendiri, min, max, AVG sendiri, teman-teman bisa jadikan satu ini. Jadi semua fungsi bisa kita tampilkan. Nah, caranya gimana? Sama.
Ya, saya kopikan dulu semuanya ini. Jadi nanti kita bisa membuat statistik, misalnya begitu ya, database statistik untuk penjualan tertentu. Ya, dari sum dulu, select sum quantity. Oke, saya kopikan saja. Jadi ditulis ulang boleh, tapi daripada nulis ini saya ketikkan, saya copy aja. Kemudian count, koma, bawahnya boleh ke kanan boleh ya, koma. Jadi untuk masing-masing perintah silakan teman-teman kasih jarak dengan koma untuk membedakan perintah yang mana. Kemudian satu lagi untuk yang min ya. Ya, koma, yang terakhir nggak usah pakai koma, from order detail. Nah, karena coba kalau perintah ini saya gabungkan jadi satu, kira-kira tampilannya seperti apa ini? Nah, jadi akan tampil semuanya teman-teman ya. Jadi akan muncul bahwa jumlah terjualnya 51.000 sekian, jumlah transaksinya sekian, rata-ratanya sekian, terkecilnya 1, terbesarnya 130 dari data yang ada di order detail. Nah, jadi sekilas sedikit hasilnya, tetapi ini bisa memberikan informasi yang lebih bermakna karena nanti si pengambil keputusan itu bisa mempertimbangkan kira-kira transaksi yang sudah kita lakukan selama ini di market kita itu sudah sesuai dengan target atau belum ya, jumlah terjualnya apakah sudah sesuai target, dapatnya sekian-sekian sudah sesuai target atau belum ya, atau bahkan mungkin bisa kita kelompokkan, ini kan semuanya. Nah, kalau pengen tertentu ya pakai where berarti ya, where product ID sama dengan 1. Jadi saya pengen menghitung yang kode produk nomor 1 itu berapakah transaksinya. Nah, ini berarti hanya kode produk nomor 1 saja. Nanti kode produk nomor 2 tinggal hitung aja. Jadi kalau tanpa where dari semuanya, kalau menggunakan where berarti hanya data tertentu yang dibutuhkan. Nah, tapi ini kan harus menampilkan satu-satu ya. Padahal mungkin transaksinya ada banyak ya, ada kode produknya ada banyak. Nah, teman-teman bisa gunakan yang namanya group by. Tambahkan aja di depannya ini product ID, koma ya. Kemudian kata-kata where-nya ini diganti menjadi group by. Group by product ID. Nah, jadi nanti akan dikelompokkan jadi satu, akan dihitung semua kode produk. Perhatikan hasilnya ini saya execute ya. Nah, jadi tiap kode produk kalau tadi tanpa group by ini akan memunculkan persatuan ya, jadi hanya satu baris yang muncul. Tapi begitu kita gunakan perintah group by product ID, maka semua kode produk itu akan dihitung semuanya, akan tampil semuanya ini. Ya, ini kalau nggak pakai ini tampil sebenarnya ya, select sum langsung aja ya, ini tampil. Cuma kita nggak akan tahu ini kode produk yang nomor berapa, ini nomor berapa, ini berapa, ini nggak kelihatan. Maka di depan kita sesuaikan, kalau kelompoknya group by-nya product ID ya berarti selectnya product ID dulu. Nah, nanti dengan cara seperti ini akan tampil. Nah, ini kode produk nomor 23 sekian sekian sekian, kode produk nomor 46 sekian sekian sekian, kode produk 69 sekian 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 sekian. Tuh kan? Kalau pengen diurutkan Pak biar enak, urutkan bisa enggak? Bisa, urutkan pakai order by. Order by product ID. Jadi diurutkan berdasarkan kode produk. Semakin panjang ya. Nah, nih dari kode produk nomor 1, nomor 2, nomor 3 ya, nomor 4 sampai dengan kode produk nomor 77 urut berdasarkan kode produknya. Jadi kalau pengen urutnya berdasarkan jumlah terjual ya berarti order by-nya apa? Jumlah terjual itu pakainya apa? Ini ya, sum quantity ya. Ya, berarti ini dirubah order by sum quantity atau as, ini bisa pakai namanya juga boleh. Kita coba ya. Berdasarkan order by jumlah terjual. Nah, nih
95, 122, 125 sampai dengan yang paling besar. Kalau pengen yang paling besar di atas ya tinggal tambahkan dash. Nah, jumlah terjual descending. Jadi yang besar nanti akan berada di paling atas. Ini 1500, 1496. Ini kita bisa melihat bahwa yang paling laris itu kode produk nomor 60. Kemudian 59, 31 dan sebagainya. Yang jarang dibeli itu kode produk nomor 9. Nanti kita bisa melacak kode produk nomor 9 itu apa, harganya berapa dan sebagainya. Nah, itu mengenai fungsi agregat teman-teman dan manfaatnya. Dengan fungsi ini kita bisa mengambil database statistik ya. Di statistiknya ini bisa kita lihat, bisa kita pantau sebagai fungsi pengambilan keputusan untuk proses berikutnya ya. Jadi kalau select saja, menampilkan saja hanya untuk menampilkan, kalau ini menampilkan sekaligus juga bisa mengambil keputusan yang diinginkan. Ya, demikian teman-teman. Untuk uji coba nanti silakan teman-teman download ya. Download dari deskripsi yang ada di tempat saya ya nanti ya. Deskripsi video ini nanti di situ ada file namanya ya, tugas agregat ya, tugas agregat. Nah, ini silakan diekstrak. Nanti isinya seperti ini teman-teman. Nah, ini ada 3 file ya. Ekstrak tugas agregat. Nah, ini. Nah, ini petunjuknya, ini silakan dibaca dulu petunjuknya. Jadi silakan ekstrak, ada file namanya bahan agregat MDB, kemudian silakan diimport. Ini kan filenya MDB. Kalau MDB berarti pakai yang akses biasa ya, akses biasa. Kemudian gunakan tabel order detail untuk menjawab dan mengisi tugas dalam file tugas agregat. Setelah itu simpan, rename dengan nama masing-masing ya. Jadi tugas agregat Iman Sofik misalnya. Kemudian kirimkan ke sini. Ya. Pada bagian catatan, ya, silakan diisikan dengan tugas agregat database server paling lambat 1 pekan sebelum UAS dilaksanakan. Ya, jadi nanti teman-teman silahkan tinggal praktekkan saja ini. Nah, ini nanti silahkan diimport ke SQL server teman-teman, kemudian silahkan diisi. Nah, tugas agregat nama ini diisi dulu, nanti isikan nama lengkap, nomor induk dan sebagainya. Nah, silakan isikan. Jadi tentunya dijalankan dulu ya, kira-kira setelah menampilkan ini nanti hasilnya apa, perintah yang ada di sini tadi. Jadi perintah yang di sini misalkan jawabannya, taruhlah perintahnya jawabannya ini misalkan ya, ini silakan dijalankan, Anda execute, copy aja. Copy, kemudian masukkan sebagai jawaban nomor 1. Nah, nomor 2 tampilkan. Nah, silakan coba dulu. Ketemu misalkan jawabannya ternyata ini misalnya, anggap aja begitu ya. Copy, jadi dijalankan. Oh ya bener, ketemu, copy, masukkan sebagai jawaban perintah kedua dan seterusnya. Ya, begitu teman-teman. Silakan disimpan, kemudian di rename dulu nama filenya. Kalau sudah dikirimkan melalui link yang sudah tertera pada petunjuk soalnya. Ya, demikian teman-teman untuk materi hari ini, semoga bermanfaat. Silakan selalu dicoba ATM, amati, tiru, modifikasi, learning by doing ya, kerjakan, dicoba, kalau nggak coba akan bisa. Selamat mencoba, selamat berlatih, ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe.